Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Hanya itu, Chen Ping tampak terkejut. Kenapa? Kau masih ingin membunuhku? Wajah lelaki itu langsung menjadi gelap dan berkata, jangan salah paham, senior. Bukan itu yang kumaksud. Menurutku itu terlalu sederhana. Chen Ping buru-buru menjelaskan. Kalau kekuatanku pulih, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Pria itu mendengus dingin. Senior, bolehkah aku bertanya? Kamu bukan seorang kultivator dari dunia ini. Mengapa kamu muncul di sini sebagai orang yang telah melewati level? Chen Ping sangat ingin tahu dari mana orang-orang yang lulus level tersebut berasal dan bagaimana mereka terpilih. Mendengar pertanyaan Chen Ping, lelaki itu menghela napas dan berkata, siapa bilang aku bukan dari dunia ini? Hanya saja waktuku sudah terlalu jauh dan banyak orang yang tidak mengingatku. Mungkinkah senior itu adalah orang yang sangat berkuasa di dunia ini? Chen Ping terkejut saat mendengarnya. Aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang kuat, tapi aku telah mencapai surga dengan usahaku sendiri. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap langit, matanya penuh dengan kerinduan. Lalu mengapa kau kembali? Dan meskipun kekuatanmu bagus, itu masih jauh dari kekuatan para dewa di surga. Chen Ping bertanya dengan jujur. Jangan bertanya lagi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu sudah melewati bea cukai, aku akan meninggalkan tanda lulus bea cukai padamu. Setelah pria itu selesai berbicara, cahaya merah dari telapak tangannya mengenai Chen Ping. Chen Ping langsung merasakan bahwa memang ada tanda tambahan di tubuhnya. Senior, apakah kamu akan tinggal di sini selamanya dan tidak pergi? Aku takut dunia ini akan ditinggalkan, dan kemudian seluruh dunia akan hancur. Chen Ping benar-benar ingin tahu apa sebenarnya tangga menuju surga ini. Sekarang dia semakin menyadari bahwa tangga menuju surga ini adalah mahakarya dari suatu makhluk yang kuat, dan mereka hanyalah pion yang dikendalikan. Melihat Chen Ping masih bertanya, pria itu menghela nafas dan berkata, kita tidak akan pernah bertemu lagi, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Aku ditekan di sini oleh Dao Agung, dan tanda penjara telah dicap di tubuhku. Tidak ada cara bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Terus terang saja, identitas saya saat ini adalah seorang tahanan yang sedang dihukum. Perkataan pria itu membuat Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak tahu bahwa ada tahanan di surga. Lalu bisakah kau meninggalkan dunia tangga ini menuju surga? Jika kau bisa pergi, bisakah kau kembali ke surga? Chen Ping bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi dari sini. Bahkan jika aku bisa pergi, tidak ada cara bagiku untuk kembali ke surga. Aku tahu bahwa kalian semua berasal dari dunia surgawi. Dunia surgawi diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Para pembudidaya surgawi yang terperangkap di dalamnya tidak dapat kembali. Selain itu, kita juga ditekan oleh Dao Agung di alam surgawi. Lebih baik tinggal di sini dan merasa nyaman. Senior, formasi besar langit dan bumi telah sedikit mengendur. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum kita bisa menghancurkannya. Kata Chen Ping, bagaimana mungkin, formasi langit dan bumi dibentuk oleh makhluk agung kuno. Siapa di antara para kultivator di alam surgawi yang dapat menghancurkannya? Pria itu tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping. Aku bisa, kata Chen Ping, dan mengeluarkan 4 keping giok. Ini adalah 4 keping giok dari formasi langit dan bumi. Aku sudah memecahkan 2 di antaranya sekarang. Selama aku memecahkan 2 keping giok yang tersisa, formasi langit dan bumi akan muncul, dan kemudian aku bisa memecahkannya. Melihat keempat kepingan giok ini, mata pria itu akhirnya menunjukkan sedikit rasa panas. Dia menatap Chen Ping dan berkata, apakah kamu ingin aku pergi dari sini, lalu memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan formasi besar langit dan bumi di dunia surgawi dan kembali ke dunia surgawi? Benar sekali, Chen Ping mengangguk. Mengapa kau menyelamatkanku? Dan aku punya bekas tahanan di tubuhku. Aku harus menghilangkan bekas tahanan itu terlebih dahulu. Aku hanya bisa pergi jika aku sudah tidak lagi menjadi tahanan. Pria itu bertanya, tidak apa-apa, aku hanya ingin melakukan sesuatu yang baik. Chen Ping tersenyum sedikit. Melihat ekspresi Chen Ping, pria itu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar menyelamatkanku,
aku bersedia menjadi bawahanmu dan mematuhi perintahmu selama 300 tahun. Tentu saja pria itu tahu bahwa Chen Ping tidak akan pernah melakukan ini hanya untuk berbuat baik. Seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan tanpa jasa. Karena Chen Ping ingin menyelamatkannya, dia harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Dia sekarang menjadi tahanan dan tidak memiliki sumber daya atau harta apapun. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mematuhi Chen Ping dan bekerja keras untuknya. Karena kamu begitu tulus, aku tidak bisa menolakmu. Tapi bisakah kamu memberitahuku cara membuka segel penjaramu dan mengapa kamu dipenjara di sini? Chen Ping bertanya, bagaimana mungkin aku tidak mengatakannya? Ini sangat memalukan. Pria itu tersipu. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak tahu bagaimana membantumu. Chen Ping merentangkan tangannya. Baiklah. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Ketika aku berada di surga, aku bertemu dengan seorang peri wanita yang sangat cantik. Jadi, lalu apa? Kau membunuhnya? Tanya Chen Ping. Tidak, aku tidak punya keberanian. Peri itu adalah putri peri emas. Bagaimana mungkin aku punya keberanian? Aku hanya diam-diam melihatnya mandi. Setelah berkata demikian, wajah lelaki itu malah makin merah. Apakah ini sebabnya kamu dicap dengan segel tahanan dan dipenjarakan di sini? Kata Chen Ping. Pria itu mengangguk dan tampak malu. Itu tidak layak, itu sama sekali tidak layak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Sayangnya, di surga, orang-orang seperti kita yang naik ke surga selangkah demi selangkah memiliki status terendah. Sulit untuk menemukan pasangan untuk kultivasi ganda. Aku tidak bisa menahan diri, jadi aku melakukan hal konyol ini. Kau tidak akan menertawakanku, kan? Pria itu memandang Chen Ping dan bertanya. Tidak, bagaimana mungkin? Aku orang yang sangat sopan dan tidak akan pernah mengolok-olok orang lain. Kecuali aku tidak bisa menahannya. Hahaha, Chen Ping tidak dapat menahan tawanya. Sial, melihat Chen Ping tertawa, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kamu menertawakanku, apakah kamu punya pasangan untuk kultivasi ganda? Tentu saja aku punya, dan aku punya lebih dari 20 rekan kultivasi ganda. Aku hampir tidak bisa menghitung semuanya. Chen Ping masih tertawa. Lucu sekali dipenjara di tempat seperti ini hanya karena memata-matai seorang wanita yang sedang mandi. Omong kosong, pria itu melirik Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengayunkan pedang pembunuh naga dengan lembut, dan roh pedang Zhongli muncul di depan mereka. Roh pedang, seru pria itu. Tuan, Zhongli meringkuk dalam pelukan Chen Ping. Senior, apakah kamu ingin aku bermesraan di depanmu? Chen Ping bertanya, aku tidak akan menontonnya. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki pedang spiritual semacam ini. Selain itu, kamu hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk melintasi alam yang agung. Pasti ada seseorang di belakangmu. Kamu hanyalah generasi kedua yang kaya. Aku tidak akan bersaing denganmu. Pria itu memalingkan kepalanya dan tidak lagi menatap Chen Ping. Saya bekerja keras selama ribuan tahun dan akhirnya berhasil mencapai surga, tetapi saya tidak sebaik saudara generasi kedua yang dapat mencapai ketinggian ini dengan mudah. Membandingkan orang membunuh orang, membandingkan barang membuang mereka. Ada orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mencapai surga, sementara ada pula yang terlahir di surga. Ini adalah takdir, sudah ditentukan sejak Anda dilahirkan. Chen Ping menepuk Zhongli dan memintanya untuk kembali ke pedang pembunuh naga. Kemudian dia bertanya kepada pria itu, Senior, bagaimana aku bisa membantumu menghancurkan segel penjaramu? Selain itu, apakah kekuatanmu telah banyak ditekan? Lelaki itu mengangguk, saat ini aku hanya memiliki sepertiga kekuatanku yang tersisa. Kalau tidak seorang pun dari kalian akan mampu melewati level pertama bersamaku. Adapun untuk memecahkan segel penjara, itu tergantung pada kemampuanmu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membanting kapak itu ke tanah. Semburan cahaya merah tiba-tiba muncul di tanah, dan kemudian simbol merah darah perlahan muncul. Seluruh gurun ditutupi oleh simbol itu, dan cairan merah darah mengalir di setiap garis simbol. Ini adalah segel penjara, dan cairan merah di dalamnya adalah darahku. Sekarang kamu harus melepaskan segel penjara ini dari tubuhku. Pria itu berkata, gampang, cuma jimat ini.
Aku bisa menghancurkannya dengan lambaian tanganku. Chen Ping tersenyum tipis. Kamu tidak membual, tanya pria itu. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menatap tanda itu, dan kemudian jarinya menggambar sesuatu di kehampaan. Segera, di ujung jari Chen Ping, serangkaian pola ilahi muncul, dan segera membentuk rune, yang persis sama dengan segel penjara di tanah. Pria itu terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, simbol yang diukir oleh Chen Ping meletus dengan hisapan yang kuat. Darah di simbol merah darah di tanah mulai dengan cepat diserap oleh simbol Chen Ping. Setelah beberapa saat, tanda penjara di tanah bukan lagi darah sedikit pun, dan kemudian ketika Chen Ping menginjak kakinya dengan ringan, tanda penjara itu hancur. Pada saat yang sama, pria itu juga memperhatikan bahwa tanda penjara di tubuhnya juga menghilang dalam sekejap, tetapi ada jenis simbol lain di langit. Kamu bebas sekarang, dan tanda di tubuhmu diukir olehku, jadi aku tidak akan memenjarakanmu. Tetapi jika kamu melanggar janjimu, atau jika itu tidak baik untukku, sigilku akan dibuka. Chen Ping berkata kepada pria itu, Anda tidak dapat memiliki hati untuk menyakiti orang lain, dan Anda tidak dapat memiliki hati untuk mencegah orang. Pria itu menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, saya Nan Batian, dan saya bersumpah untuk mengikuti tuan saya sampai mati. Nan Batian, nama bagus. Chen Ping mengangguk, nama saya Chen Ping, Anda hanya perlu memanggil saya Tuan Chen. Petik 2. Tepat ketika Chen Ping berpuas diri, tiba-tiba ada gerakan antara langit dan bumi, dan kemudian kekuatan misterius datang ke arah Chen Ping. Melihat ini, Nan Batian sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dalam sekejap, berteriak, ini adalah kekuatan Dao Surgawi, kamu memecahkan segel penjara secara pribadi, menyebabkan kutukan surga. Sial, kamu tidak mengatakannya lebih cepat karena kamu lumpuh, katakan saja sekarang. Chen Ping memelototi Nan Batian, dia akan marah. Maaf, saya lupa, kata Nan Batian. Chen Ping tahu bahwa cucu ini disengaja, bagaimana dia bisa melupakan hal semacam ini dan dengan sengaja tidak mengatakan pada dirinya sendiri. Wajah Chen Ping berubah drastis, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung mengayunkan pedang ki demi satu, memblokir kekuatan Dao Surgawi. Namun, pedang ki yang diayunkan Chen Ping, begitu menyentuh kekuatan Dao Surgawi, itu langsung dikalahkan, dan itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Chen Ping melihat ini, hatinya seperti abu. Engkau mengatakan bahwa engkau usil dan apa yang engkau lakukan, dan engkau telah menderita kutukan Tuhan. Aku takut kentut, ini hanya kekuatan Dao Surgawi dari keabadian emas, apa yang perlu ditakuti. Jika lelaki tua itu memulihkan tubuh fisiknya, jangan katakan bahwa kekuatan Dao Surgawi kecil ini, bahkan jika itu adalah abadi emas di belakang, aku akan menariknya keluar dan memukulinya. Melihat Chen Ping telah kehilangan semangat juangnya, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan keras. Senior, kamu tidak takut, tapi aku takut, aku bahkan tidak berada di alam abadi sekarang, dan aku masih ingin melawan kekuatan Dao Surgawi dari abadi emas. Wajah Chen Ping tidak berdaya. Benar, kamu terlalu lemah. Raja Iblis Awan Merah sedikit mengernyit. Melihat bahwa kekuatan Dao Surgawi akan melahap Chen Ping, saya melihat cincin penyimpanan Chen Ping bergetar untuk sementara waktu, dan binatang pemakan surga kecil perlahan muncul, dan kemudian membuka mulutnya dan menguap. Kekuatan Dao Surgawi yang menakutkan itu langsung tersedot ke dalam perut oleh binatang pemakan surga kecil. Kemudian binatang menelan langit kecil kembali ke cincin penyimpanan, ini hanya napas pendek, dan kutukan yang menakutkan itu hilang. Melihat adegan ini, Nan Batian Ren mati rasa, ini adalah salah satu hewan peliharaan kecilku. Untuk menghadapi kekuatan Dao Surgawi semacam ini, mengapa aku harus bergerak? Chen Ping tampak tidak dapat dipahami, dan kemudian bertanya, apakah kamu baru saja menipuku dan membiarmaku dibunuh oleh kutukan Tuhan? Jangan berani, aku tidak berani. Nan Batian ketakutan dan buru-buru berlutut di depan Chen Ping, saya benar-benar lupa, saya tidak memiliki ingatan yang baik ketika saya disiksa oleh segel penjara ini. Petik 2, oke. Aku akan mengampunimu sekali, bangun. Chen Ping melambaikan tangannya, Nan Batian bangkit, dan tubuhnya yang besar mengikuti di belakang Chen Ping. Bisakah kamu menjadi lebih kecil?
Dengan ketinggian 100 meter ini, sulit untuk berbicara dengan Anda. Petik 2. Chen Ping menatap Nan Batian dan bertanya. Tentu saja bisa, aku tidak seperti itu. Setelah Nan Batian selesai berbicara, tubuhnya langsung kembali ke penampilan orang normal, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin menakut-nakuti orang dan memberi diri saya keberanian. Petik 2.